Saya Agnes Miranda Siregar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari modul tutorial pembelajaran berbasis komputer serta menjelaskan kelebihan maupun kekurangan dari CBI atau pembelajaran berbasis komputer. Nah, untuk yang pertama kali kita bahas adalah apa itu pengertian dari modul tutorial. Program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Nah, kegiatan tutorial ini memang sangat dibutuhkan sebab siswa yang dibimbing melaksanakan kegiatan belajar secara mandiri yang bersumber dari modul-modul dalam bidang studi tertentu. Nah, itulah sebabnya kegiatan ini sering dikaitkan dengan program pembelajaran modular. Sistem pembelajaran ini direalisasikan dalam berbagai bentuk, yaitu pusat belajar modular, program pembinaan jarak jauh, dan sistem belajar jarak jauh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tutorial ini merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi pembelajaran maupun soal-soal latihan. Nah, yang selanjutnya kita ketahui ada fungsi maupun tujuan dari pembelajaran CBI dengan modul tutorial. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu kurikuler, di mana kurikuler ini yaitu pelaksana kurikulum sebagaimana dibutuhkan bagi masing-masing modul dan mengkomunikasikannya kepada siswa. Yang kedua, fungsinya sebagai pembelajaran, yaitu melaksanakan proses pembelajaran agar para siswa aktif belajar mandiri melalui program interaktif yang telah dirancang maupun ditetapkan. Yang ketiga, yaitu diagnosis, yaitu membantu para siswa yang mengalami kesalahan, kekeliruan, kelambanan, bahkan masalah dalam mempelajari berbasis komputer berdasarkan hasil penilaian baik itu sumatif maupun formatif, sehingga siswa itu mampu membimbing dirinya sendiri. Yang keempat, administratif, yaitu melaksanakan pencatatan, pelaporan, penilaian, dan teknik administratif lainnya sesuai dengan program CBI. Dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai personal, yaitu memberikan keteladanan kepada siswa seperti penguasaan mengorganisasi materi, cara belajar, sikap, dan perilaku yang secara tak langsung mengunggah motivasi belajar mandiri dan motivasi berprestasi yang tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan. Ada 3 tujuan pembelajaran CBI dengan modul tutorial. Yang pertama itu untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa sesuai dengan yang dimuat dalam software pembelajaran, yaitu melakukan usaha-usaha pengayaan materi yang relevan. Yang kedua itu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah, mengatasi kesulitan ataupun hambatan agar mampu membimbing diri sendiri. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang cara belajar mandiri dan menerapkannya pada masing-masing CBI yang sedang dipelajari. Nah, adapun tahapan maupun langkah pembelajaran berbasis komputer dengan modul tutorial, yang pertama adalah penyajian informasi. Penyajian informasi yaitu berupa materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dan respon. Pertanyaan dan respon ini yaitu berupa soal-soal latihan yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian respon, di mana penilaian respon ini yaitu komputer akan memberikan respon terhadap kinerja dan jawaban siswa. Kemudian, pemberian balikan respon, di mana pemberian balikan respon ini yaitu setelah selesai, program akan memberikan balikan apakah telah sukses atau berhasil ataupun harus mengulang. Dan yang kelima, pengulangan, dan yang terakhir adalah segmen pengaturan pelajaran atau sequencing lesson segment. Selanjutnya akan dibahas mengenai kelebihan CBI atau pembelajaran berbasis komputer. Nah, adapun kelebihan dari CBI ini, yang pertama, dapat membangkitkan motivasi kepada siswa dalam belajar. Yang kedua, warna musik dan grafis animasi dapat menambah kesan realisme dan menuntut latihan. Yang ketiga, respon pribadi yang cepat dalam kegiatan-kegiatan belajar siswa akan menghasilkan penguatan yang tinggi.
Yang keempat, memori siswa yang direkam dan dipakai dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya maupun di kemudian hari. Yang kelima, kesabaran, kebiasaan pribadi yang dapat diprogram melengkapi suasana sikap yang lebih positif, terutama berguna sekali untuk siswa yang lamban. Yang keenam, pemberian perintah secara individual yang dapat dipersiapkan bagi semua siswa dan kemampuan belajar mereka pun dapat diawasi. Dan yang terakhir adalah siswa akan mudah diatur oleh guru dan dapat membantu pengawasan lebih dekat kepada kontak langsung dengan para siswa. Tidak hanya membahas tentang kelebihan CBI, melainkan ada kekurangan CBI atau pembelajaran berbasis komputer. Nah, untuk kekurangan yang pertama yaitu di pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi hardware dan software yang memerlukan biaya yang relatif tinggi. Yang kedua, penggunaan sebuah program komputer ini biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian, fungsi, tujuan, serta tahap ataupun langkah-langkah pembelajaran berbasis komputer dengan modal tutorial dan menjelaskan mengenai kelebihan maupun kekurangan dari pembelajaran berbasis komputer atau CBI. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata maupun salah penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.